Waalaikumsalam. Oh maaf, videonya ternyata saya belum buka. Punten-punten, baru dibuka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atas kehadiran dari rekan-rekan semua. Terima kasih kehadiran dari Anjak Utama nih ada Pak I, ada Pak Iit, ada juga apa ya, ada juga Bu Ike ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas kehadiran dari Pak Guru. Ini narasumber kita hari ini. Dari Biro Perekonomian juga sudah hadir. Ada Pak Oki, ada Bu Haifa, ada Pak Fuad. Dan dari Diskominfo ada Pak Rinaldi. Juga rekan-rekan dari BP2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai apa saja bukti dukung yang sosialisasi dan juga mungkin pemahaman lebih lanjut mengenai apa saja bukti dukung yang perlu kita input pada pelaksanaan IKK tahun 2000. IKK tahun 2025 ini mengalami beberapa perubahan, di antaranya kriteria objek pengukuran IKK menjadi pengukuran yaitu kebijakan pembangunan strategis yang untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat baik secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian. Kriteria pembangunan pembangunan strategis adalah mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Ini mungkin salah satu perbedaannya. Lalu juga pada kriteria pengukuran IKK tahun ini, sektor-sektor kebijakan ada beberapa sektor kebijakan yang menjadi unggulan, diantaranya infrastruktur, pangan, ketenagakerjaan, sosial, pendidikan, kesehatan, aparatur negara, dan juga dasar hukum kebijakan boleh selain dari peraturan Perkada dan Perda. Ini juga sesuatu yang baru di tahun ini. Juga di tahun ini juga kita mengalami perubahan dari sisi eh, dimensi, baik subdimensi maupun indikator, sehingga tahun ini tetap memiliki 4 subdimensi, namun berubah dari sebelumnya. Subdimensi tahun ini adalah perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, transparansi dan partisipasi. Nah, karena hal-hal tersebut, karena banyaknya perubahan yang terjadi pada tahun ini, kami mohon nanti mungkin arahan dari Pak Guru ini sebagai narasumber dari LAN agar kita dapat mendapatkan lebih insight yang lebih baik terhadap apa saja bukti dukung. Untuk memulai hari ini kita akan mulai dengan sambutan ataupun arahan dari Ibu Kabid, Bu Retno Mulyariani SSTMI. Mangga waktu dan layar dipersilakan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. yang terhormat para JFAK utama Pemprov Jabar, guru saya Bu Ike, Bu Dewi Sartika, kemudian Pak Iip Hidayat dan Pak Diki yang sudah berkenan hadir. Yang saya hormati rekan-rekan dari perangkat daerah hari ini hadir dari Diskom Info, dari Biro Perekonomian, dan dari Dinas Desa. Kemudian yang saya banggakan, yang tetap semangat rekan-rekan dari bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan BP2D Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, salam hormat dari Bapak Kepala BP2D yang pada kesempatan ini mungkin belum bisa bergabung karena ada tugas lainnya. Izin mungkin dalam kesempatan ini kita sama-sama kembali belajar gitu ya tentang indeks kualitas kebijakan. Sebagaimana kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa salah satu alat atau instrumen yang sangat penting dalam mengelola suatu wilayah, suatu negara adalah memiliki kebijakan publik yang berkualitas.
Mungkin secara teori banyak di definisi dari kebijakan publik. Tapi yang saya pahami, kebijakan publik itu adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah untuk merespons suatu permasalahan atau persoalan yang ada di masyarakat ya. Karena kehidupan bersama ini memerlukan suatu pengaturan dari pemerintahnya. Dan kita sudah banyak juga terinformasi gitu ya, negara atau daerah yang sukses salah satunya memiliki kebijakan publik yang berkualitas. Kebijakan publik yang berkualitas itu secara singkatnya itu diresum gitu ya, ya kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada, bukan nambah masalah, menjadi alat perubahan untuk kondisi yang lebih baik, dan untuk meningkatkan daya saing daerahnya dan membuat masyarakatnya menjadi masyarakat yang hebat gitu ya, yang bisa hidupnya sejahtera, bahagia secara fisik maupun secara mental tinggal di Jawa Barat. Mungkin seperti itu. Nah, IKK sendiri Bapak Ibu di Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah ya, kita sudah terpapar sejak tahun 2021 hingga di 2024 kemarin. Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat nilainya berkat bantuan dari teman-teman LAN ya, dari Kang Buruh dan rekan, Pemprov Jabar di tahun 2001 nilai IKK-nya baru mencapai 50 poin ya. Kemudian di tahun 2023 kita mendapatkan nilai hampir 87,3 ya, termasuk kategori sangat baik. Nah, untuk tahun ini ya, dan alhamdulillahnya lagi Bapak Ibu di kabupaten kota di Jawa Barat sudah 100% di tahun 2024 mengikuti IKK. Bahkan ada yang nilainya unggul ya untuk Kabupaten Bogor. Jadi Bapak Ibu, kami di BP2D mendapatkan penugasan sesuai Pergub nomor 26 tahun 2023 tentang roadmap birokrasi, reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat 2023-2026 ya Bapak Ibu. Kami mendapat penugasan untuk memfasilitasi dan mengawal indeks kualitas kebijakan Provinsi Jawa Barat. Nah, salah satu upaya untuk menghabituasi atau menginternalisasi pemahaman tentang tata kelola kebijakan publik yang baik, selain mengawal pengukuran IKK Provinsi Jawa Barat, karena hanya beberapa sampel kebijakan saja yang dinilai melalui instrumen IKK, kami juga telah melakukan pengukuran IKK di seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Karena tidak ada, mungkin ya tidak ada perangkat daerah yang tidak mengampu kebijakan gitu ya. Alhamdulillah semua perangkat daerah kecuali mungkin Banhub telah mengikuti pengukuran IKK. Modelingnya hampir sama, kami mengadopsi penilaian IKK nasional untuk diterapkan di perangkat daerah, dan hasil nilainya menjadi komponen penilaian RB perangkat daerah dan menjadi ujung-ujungnya menjadi nilai kinerja yang diampu oleh sekretaris. Harapan kami Bapak Ibu di BP2D untuk karena penting, sangat amat penting memiliki kualitas kebijakan yang baik di Provinsi Jawa Barat ini, IKK ini mungkin menjadi juga alat ini ya, alat untuk mendeteksi bagaimana kebijakan di Pemprov Jabar tata kelolanya sudah memenuhi kaidah-kaidah kebijakan publik yang baik atau belum, kemudian dampaknya seperti apa. Kami sudah mengusulkan ya Pak Septian ya, menyusun policy brief bagaimana IKK ini menjadi bersenyawa kalau kata Pak Gubernur atau embedded dalam seluruh proses penyusunan kebijakan publik di Provinsi Jawa Barat. Mungkin nanti akan bekerja sama dengan Biro Hukum ya kalau produknya adalah Perda atau Pergub.
sehingga perda pergub yang dihasilkan itu benar-benar memiliki dampak gitu ya, tidak hanya sekedar jadi produknya, tapi keberlanjutannya seperti apa itu tidak ada pengampunya, tidak ada yang memaintenance-nya, tidak ada yang mengevaluasinya. Dan harapan kami mungkin ini jadi ke depan nilai seluruh perangkat daerah ini menjadi nilainya Setda ya, kinerjanya sekretariat daerah, karena fungsi utama Setda sebenarnya adalah memfasilitasi kebijakan publik di Pemprov Jabar. Ya, kami sih punya ide, salah satu idenya menjadi mungkin per perangkat daerah di asistennya itu nanti nilai rata-ratanya menjadi nilai kinerjanya yang diampu oleh asisten dan yang keseluruhan diampu oleh Bapak Sekda. Ini itu untuk tindak lanjut ya, jadi pemanfaatan hasil pengukuran IKK ini. Sehingga nilai-nilai yang kita peroleh itu tidak sekedar nilai gitu ya, tapi bermanfaat untuk perbaikan keberlanjutan kebijakan publik ke depannya gitu ya, untuk bahan dasar kita untuk melakukan perbaikan keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang masih berlaku di Pemprov Jabar. Sehingga harapan kami pertama mungkin menjadi nilai kinerja perangkat daerah yang mengampunya. Selain itu juga menjadi kinerja kebijakan mungkin di sekretariat daerah. Dan yang ketiga menjadi bahan tadi ya untuk evaluasi diri gitu ya. Misal ada suatu kebijakan ternyata hasil evaluasinya perlu dilakukan perbaikan, revisi peraturannya, revisi programnya, atau ada kebijakan-kebijakan memang yang setelah dievaluasi tidak relevan lagi, maka menjadi bahan untuk dilakukan dicabut atau tidak berlaku lagi kebijakan tersebut sehingga tidak menjadi membebani ya, karena kalau terus berlaku kita punya kewajiban untuk terus memaintenance-nya gitu. Jangan sampai kita memitigasi resiko di kemudian hari, kebijakannya tetap berlaku tapi tidak ada pengampu atau tidak dikelola dengan baik. Itu mungkin harapannya kepada Bapak Ibu JFAK. Kemudian yang keempat ya, jadi mengoptimalkan peran dan fungsi JFAK dalam mendukung kebijakan publik yang lebih berkualitas di Pemprov Jabar. Nah, mungkin ke depannya Bapak Ibu mohon perkenannya Bapak Ibu dari JFAK Utama mungkin nanti kita ada pertemuan khusus gitu ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan hasil pengukuran IKK ini tidak hanya sekedar penilaian hasil nilai untuk komponen RB, tapi juga untuk bermanfaat bagi Pemprov Jabar untuk melakukan perbaikan ke depannya. Itu saja harapannya, dan dalam kesempatan ini mohon sekali kepada Pak Guru dan teman-teman di LAN tetap semangat memberikan supporting terbaik kepada Provinsi Jawa Barat agar nilainya tetap maksimal, maka bisa lebih baik lagi sehingga kami paham gitu ya, apa sih dokumen-dokumen kadang-kadang karena bahasanya kalau kata Anda kutip bahasa dewa gitu ya, yang hanya dipahami oleh teman-teman AK gitu. Mudah-mudahan dengan diskusi hari ini, pencerahan hari ini kita lebih paham lagi bukti eviden apa yang harus kami siapkan dalam rangka penilaian indeks kualitas kebijakan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon sekali lagi keridoan, keikhlasan Bapak Ibu ya dari Diskom Info, dari DPMPD dan dari teman-teman Biro Perekonomian ya agak direpotkan gitu dengan mendukung kami melakukan pengukuran IKK ini. Tapi dengan mengukur ini teman-teman di biro di perangkat daerah tidak perlu lagi nanti dalam surabinya melakukan ulang gitu ya, tinggal hanya menginputkan data, nilainya bisa kita gunakan. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rahmat untuk memandu jalannya diskusi hari ini. Hatur nuhun. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tanpa
berpanjang-panjang, kita langsung saja mendengarkan dulu paparan dari Pak Guru. Setelah itu baru kita diskusi ya. Ini mungkin seperti itu nanti acaranya. Untuk selanjutnya pada Pak Guru Muhammad Kadapi, SIPMM, waktu dan saya dipersilakan. Enggak Pak Guru atau non? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Waalaikumsalam. Pak Rahmat, Waalaikumsalam. Bu Retno, dan Bapak Ibu sekalian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya izin share screen dulu ya sebentar. Ini belum bisa. Oke. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah Pak Guru, sudah. Baik. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan bahwa pengukuran indeks kualitas kebijakan ini memang sudah ada sejak tahun 2021 dan sekarang mungkin periode ketiga ya, pengukuran indeks kualitas kebijakan dilakukan. Kemarin sempat 2024 itu ada pengukuran SELA lah ibaratnya. Jadi untuk rekan-rekan pemerintah daerah yang mengukur ingin melakukan proses perbaikan dan yang memang pada tahun 2023 belum sempat mengikuti. Dan akhirnya sebenarnya sejak 2024 di wilayah Jawa Barat sendiri itu sudah 100% tadi sempat dikatakan sudah mengikuti. Nah, namun demikian mulai tahun 2025 ini nanti yang semula proses pengukuran indeks kualitas kebijakan ini dilakukan 2 tahun sekali. Nah, ini berubah Bapak Ibu sekalian menjadi setiap tahun gitu. Nah, jadi memang ini juga berpengaruh kepada beberapa pembaruan di dalam pengukuran IKK hari ini. Nah, jadi kalau yang tahun 2021 sampai 2024 kemarin, memang yang menjadi fokus dari pengukuran IKK itu adalah bagaimana meningkatkan partisipasi publik dan tata kelola penyusunan kebijakan publik berdasarkan evidence base. Jadi memang wilayahnya kemarin itu ada di situ, mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi kebijakan. Nah, sekarang yang menjadi titik tekannya itu adalah kebijakan-kebijakan publik yang berdampak. Makanya tadi sempat disampaikan bahwa kebijakan publik yang dinilai hari ini itu adalah kebijakan pembangunan strategis. Nah, ini sedikit mengulas saja. Siapa tahu Bapak Ibu belum sempat melihat, tapi kalau udah yang sudah mengikuti sosialisasi ataupun kick off ini sebagian untuk merefresh saja. Jadi dalam pengukuran IKK tahun 2025 ini ada beberapa perubahan. Paling tidak ada 5 yang tadi menjadi perhatian kita. Yang pertama tadi kebijakannya ini memang harus kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan strategis gitu, dan ini diharapkan juga instansi pemerintah daerah juga dapat membuat atau menyusun kebijakan ya atau menyampaikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang memang ditujukan sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun kriterianya tadi ya yang mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas. Nah, ini kurun waktunya 3 tahun sebelum tahun pengukuran. Dan ini Jawa Barat sendiri sebenarnya sudah memilih 3 ya, artinya sudah menyesuaikan dengan kriteria ini. Kan tadi disampaikan bahwa sekarang kalau dulu kan semua kebijakan dimasukkan dulu gitu kan, kita dijadikan populasi dan nanti secara sistem akan dipilih kebijakan ya akar N plus 2 ya kalau nggak salah, akar N plus 1 ya. Nah, tapi kalau sekarang pemerintah daerah diminta langsung mengajukan 3 kebijakan gitu. Jadi proses memilihnya dipersilahkan gitu kan. Tadi Jawa Barat juga kalau saya lihat di Instagram BP2D-nya juga sudah ada beberapa kebijakan ya kalau nggak salah ada 5 ya yang disiapkan, ya mungkin yang 2 cadangan gitu kan. Tapi yang 3 yang nanti akan diajukan, maka nanti kita lihat. Nah, terus yang menjadi signifikan ini nanti Bapak Ibu sekalian, nah ini juga dalam penjelasan
Saya juga gak akan terlalu lama sepertinya. Karena kalau tahun-tahun kemarin itu 39 pertanyaan, kalau sekarang ini hanya ada 11 pertanyaan yang meliputi tadi apa namanya 4 dimensi tadi ya. Nah, bukti dukungnya pun nanti ini apa namanya Bapak Ibu sekalian akan lebih sebenarnya kalau masalah mudah atau tidak mudah itu nanti tergantung dokumentasi ininya ya Bapak Ibu. Tapi relatif sebenarnya lebih lebih simpel sehingga nanti akan memudahkan Bapak Ibu dalam menyiapkan bukti dukungnya. Lalu proses ini belajar dari yang 2024 kemarin, kalau 2023 atau 2021 itu kan ketika sudah mengirimkan apa namanya tuh self assessment dan bukti dukung, nah itu kan langsung dinilai kan. Nah, tapi kalau sekarang karena kemarin belajar di 2024, nanti ada proses feedback gitu kan dari hasil self assessment setelah apa namanya nanti dari analis instansi mengirimkan ke core instansi dan core instansi mengirimkan ke Kornas, Kornas akan membagikan ke verifikator nanti. Nah, selesai dari verifikator itu akan balik ke Kornas dan nanti akan kita diskusikan kembali apa yang kurang gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada proses feedback, nanti ada apa namanya proses perbaikan. Jadi ada kesempatan setelah diberikan feedback, ada proses kesempatan memperbaiki apa bukti dukung yang masih kurang. Nah, ini dilakukan di tahun 2024 sehingga ada beberapa pemerintah daerah yang akhirnya nilainya juga menjadi lebih baik gitu. Nah, ini secara struktur nanti ada board member. Nah, ini di pusat dan command center ini di tempatnya apa kalau sekarang itu eh, yang akan mengelola apa namanya tuh hmm, proses pengukuran indeks kualitas kebijakan ini. Nanti ini dibagi beberapa koordinator nasional. Kebetulan kalau untuk saya di wilayah Jawa Barat ini eh, saya sendiri yang akan menjadi Kornas dan tim verifikatornya juga sebenarnya dari teman-teman Pusjar Jatinangor ini. Jadi kan sekarang kalau kalau dulu Puslatbang ini sekalian menginformasikan dulu Puslatbang PKSN sekarang menjadi Pusjar SK TASN. Nah, ini yang apa namanya teman-teman analis kebijakan ini nanti ada di tim verifikator, tapi nanti memang tim verifikator ini tidak akan berkomunikasi langsung dengan koordinator instansi. Nanti koordinator instansi akan khususnya yang di Jawa Barat akan berkomunikasi dengan saya. Nah, di bawah koordinator instansi ada analis-analis instansi. Nah, ini apa namanya proses bisnisnya yang tadi yang khususnya yang membedakan itu adalah tadi ada proses feedback di sini, gitu kan? Kalau ini mah prosesnya hampir sama. Nanti mengajukan kalau memang sudah sesuai kriteria nanti disetujui, gitu kan? Nah, tapi yang terpenting ini dalam oh ya nanti aja lah sekalian ya. Nah, yang terpenting itu dalam proses pengajuan tadi bahwa yang harus disiapkan itu adalah dasar hukum ketika ingin nama kebijakannya, dasar hukumnya dan eh, apa DPA dari program yang dilakukan tersebut gitu. Jadi itu untuk mendaftarkan kebijakan nanti. Nah, nanti ini kalau sudah komplit akan disetujui oleh koordinator nasional. Dan kalau memang belum komplit nanti akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi dulu. Nah, prosesnya mah nanti ini bisa kan menggunakan apa namanya tuh link Google Drive ya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan saja sebenarnya mah. Kalau sudah ini bisa di apa namanya ditambahkan dan setelah ditambahkan nanti bisa langsung disetujui. Nah, setelah disetujui itu baru bisa nanti dilakukan proses apa namanya self assessment. Nah, nanti ketika sudah apa namanya sudah dianalisis oleh verifikator yang tadi apa self assessmentnya gitu kan sudah dikembalikan oleh core instansi ke Kornas. Nanti ini akan dibagikan verifikator dan ini proses inilah yang tadi ada proses feedback. Jadi sebelum apa namanya disampaikan ke command center gitu kan dan dilaporkan kepada board member, ini ada proses perbaikan dulu gitu kan dengan apa komunikasi antara koordinator nasional dan core instansi. Nah, ini untuk mengingatkan kurang lebih apa
waktu-waktunya gitu kan. Nah, ini kan kita sudah ada di bulan Juli ya, sebenarnya udah memproses self assessment dan nanti proses verifikasi. Dan untuk proses self assessmentnya sendiri ini eh, paling lambat 31 Juli gitu kan, nanti ada di apa di itu siapa di tampilan dari web ikk.lan.go.id-nya. Nanti setelah 31 Juli nanti kita akan melakukan proses verifikasi di situ. Dan sampai akhirnya nanti di bulan Oktober ini kalau lancar, kalau memang tidak ada apa eh, namanya itu permintaan perpanjangan waktu ketika memang ada beberapa yang tanggung misalkan. Nah, itu nanti itu mah kebijakan selanjutnya. Tapi dalam proses ini kita coba upayakan tanggal 31 Juli ini sudah terinput semua gitu kan bukti dukung. Karena sekarang kan lebih lebih sedikit ya sebenarnya dari instrumennya sendiri. Nah, ini Bobot juga ini mengingatkan lagi. Bobot ini kan kemarin ketika di dalam SK apa tim analis instansinya misalkan melibatkan analis kebijakan ini sudah punya poin 10%. Itu kan kayaknya kalau misalkan ini dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga kan ini juga sudah sebenarnya melibatkan analis kebijakan bahkan sampai analis kebijakan utama gitu kan. Dan nanti mungkin di SK timnya juga dimasukkan. Nah, ini udah punya tabungan poin 10%. Lalu pembagian 90%-nya itu masuk ke perencanaan kebijakan 20%. Kan kalau yang lalu perencanaan kebijakan itu dapat nilai 45% ya, 55%-nya lagi ke implementasi. Nah, sementara sekarang perencanaan itu bobotnya menjadi 20%. Dengan 3 pertanyaan, masing-masing itu ada 40%, 40%, dan 20%. Atau bisa dikatakan nilainya itu, nanti ada poinnya deh, kurang lebih ini tuh 884 ya kalau nggak salah. Nah, nanti untuk implementasi kebijakan ini 25%, nanti ada 3 pertanyaan, masing-masing bobotnya itu 35, 35, 30% dari 25% ini. Lalu evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, bobotnya itu 30%, dengan pembagian setiap pertanyaannya 35%, 35%, dan 30%. Dan ini dipisahkan kalau dulu ini partisipasi publik ini dinilai di setiap dimensi ya, kalau dulu tuh di setiap perencanaan. Tapi memang prosesnya harus tetap seperti itu. Tapi ini dibagi menjadi dikeluarkan, tapi menjadi 2 pertanyaan dengan bobot masing-masing 50%. Nilainya 15% untuk partisipasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait pembobotan dari instrumen IKK. Nah, kalau ini kan tadi keterlibatan JF, analis kebijakan yang tadi dengan surat penunjukan atau surat SK timnya ini mendapatkan nilai 10%. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dari instrumen itu sendiri sebentar. Nah, kita akan bahas yang pertama itu dari proses perencanaan yang akan ditanyakan, pertanyaan pertama itu adalah apakah kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi yang valid. Nah, kajian, telaahan, penelitian atau analisis kebijakan bentuknya itu seperti itu. Nanti di antara itu. Nanti kalau Bapak Ibu menjadikan dasar hukumnya Perda, ini bisa kan biasanya selalu ada naskah akademiknya ya. Nah, ini juga kan keuntungan sebenarnya. Gitu. Nah, tadi nilainya itu 40% dari 20%, ya kurang lebih poinnya itu 8 di pertanyaan ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan jawab yang memang sesuai dengan realitas ketika mengisi self assessment tadi. Dari yang jawaban pertama yaitu kebijakan tidak disusun berdasarkan data dan informasi gitu kan. Lalu yang kedua itu kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi yang tidak relevan, tidak kredibel, dan tidak memenuhi kaidah dan standar baku. Gitu ada gitu kan data dan informasinya, tapi tidak relevan, tidak kredibel, dan tidak memenuhi kaidah. Kalau yang jawaban ketiga itu kebijakannya tadi disusun tetap berdasarkan data dan informasi, tapi dia relevan, namun tidak kredibel dan tidak memenuhi kaidah standar baku.
yang ke jawaban yang D itu kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi yang relevan dan kredibel tapi tidak memenuhi kaidah atau standar baku. Dan yang kelima, kebijakan disusun berdasarkan data informasi yang relevan, kredibel, dan memenuhi kaidah atau standar baku. Nah, untuk melihat ini, apa sih relevan, kredibel, dan memenuhi kaidah atau standar baku? Nah, ini di sini ada keterangannya. Jadi, standar baku itu ya tadi sesuai dengan format penulisan kajian, telahan, analisis kebijakan, contoh kejelasan tujuan, target kebijakan, urgensi, sampai ke misalkan alternatifnya, gitu kan, atau rekomendasi kebijakannya. Kalau itu dalam bentuk policy paper atau policy brief. Atau ya tadi kalau misalkan ini perda, gitu kan, standar bakunya ya tadi berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 gitu kan, eh, bahwa setiap perda itu harus ada naskah akademiknya. Nah, berarti bentuk kalau perda nanti yang dijadikan dasar hukum dari kebijakannya, tentu ini naskah akademik yang akan menjadi bentuk kajiannya seperti itu. Nah, tadi kalau relevan itu sesuai dengan waktu perencanaan kebijakan dan muatan isu kebijakan. Nah, ini sesuai dengan waktu perencanaan kebijakan itu seperti apa sih? Artinya gini, dokumen yang nanti, nah kan di sini bukti dukungnya itu berupa laporan kajian atau data statistik tadi kan ya. Kalau data statistik itu ya tadi ini cuma A aja nilainya itu. Nah, kalau misalkan sesuai dengan waktu perencanaan kebijakan itu maksudnya bahwa si dokumen naskah akademik ataupun policy brief ataupun policy papernya itu sudah diketahui tadi kan kalau kredibel itu diketahui atau ditandatangani atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenangnya itu sebelum kebijakannya itu dibentuk atau dibuat seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kan ada yang misalkan eh, polisi naskah akademiknya itu belakangan kan bisa jadi seperti itu gitu kan, kejadian gitu kan karena kebijakannya diketuk dulu dan naskah akademik ini hanya untuk melegitimasi saja atau policy brief atau policy papernya itu hanya untuk melegitimasi saja. Nah, ada ada kejadian beberapa seperti itu gitu kan baru melakukan proses kajian setelah kebijakannya dilakukan gitu. Nah, ini jadi relevan di sini itu tadi bahwa setiap kajian dan lain-lainnya itu dilakukan sebelum kebijakan itu dilaksanakan seharusnya. Ini untuk yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga nilainya masih 8, poinnya 8 itu kan 40% dari Nah, ini masih 40% dari 20%. Nah, ini apakah pemangku kepentingan terlibat dalam perumusan kebijakan? Nah, ini kalau ini kan lebih bagaimana kita tadi melibatkan stakeholder dalam penyusunan kebijakan. Nah, variasi jawaban nanti ini tadi mulai dari yang kalau itu mulai dari yang keterlibatannya itu sangat sedikit sampai ke bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan itu atau stakeholder itu ada stakeholder eksternal pemerintah dan kelompok sasaran kebijakan yang dilakukan secara aktif dan berkala. Nah, nanti di sini ada definisi aktif itu seperti apa gitu kan. Di sini tuh terlibat proaktif, dinamis, dan berkelanjutan dalam memberikan masukan bagi isu kebijakan secara berkala dilakukan lebih dari satu kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan hanya satu kali pertemuan, ini jawabannya yang D. Tapi kalau eh, proses keterlibatan pemangku kepentingannya misalkan lebih dari satu, gitu kan, lebih dari satu kali, nah ini baru jawab yang E, gitu. Kalau tanpa melibatkan ini yang C, gitu. Kalau administratif mah kan yang penting jadi aja, gitu. Nah, lalu bersifat administratif gitu kan, bersifat administratif ini keterlibatan pemangku kepentingan hanya dilakukan sebagai formalitas prosedural atau pemenuhan syarat administrasi tanpa adanya partisipasi yang substansial dan tidak aktif atau bermakna tanpa umpan balik nyata dan tidak berkala atau insidental. Lalu stakeholder eksternal di sini ini pihak-pihak di luar organisasi atau lembaga pembuat kebijakan
yang memiliki kepentingan atau terdampak oleh kebijakan tersebut, baik itu menyangkut pemerintah atau kelompok sasaran kebijakan. Nah, artinya stakeholder eksternal ini misalkan perangkat daerah tadi apa gerbang desa ya, misalkan. Nah, ini stakeholder eksternalnya juga itu eh, di luar DPMD itu juga termasuk stakeholder eksternal gitu. Jadi misalkan melibatkan apa dinas-dinas yang lain, nah itu juga bagian dari stakeholder organisasinya. Gitu. Jadi kan ini bisa bisa didefinisikan di luar OPD atau di luar misalkan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lebih luasnya. Nah, sementara kelompok sasaran kebijakan di sini ya terdiri dari masyarakat, pelaku usaha, LSM, dan pihak yang langsung terkena dampak kebijakan, gitu kan, dan harus sesuai dengan tujuan atau target kebijakan. Nah, pihak yang langsung terkena dampak kebijakan kalau di apa IKK yang sebelumnya yang terkena dampak kebijakan ini eh, bisa juga kelompok rentan. Maksudnya kelompok rentan ini juga tetap dipertimbangkan, gitu ya. Nah, jadi masuk di kalimat pihak yang langsung terkena dampak kebijakan. Nah, jadi kelompok-kelompok rentan ini juga tetap diperhitungkan walaupun ini kok nggak ditulis. Nah, tapi ya dia masuk di sini kategori ini. Dia akan pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan. Itu untuk pertanyaan nomor kedua. Untuk yang ketiga, ini uh, bobotnya 20% dari 20%, kalau dipoinkan ini 4 poin. Nah, ini apakah analisis dampak kebijakan dilakukan sebelum implementasi? Nah, dalam proses ini, ya tadi ini kita lihat yang E-nya dulu aja yang komplit ya, bahwa kebijakan didahului dengan analisis dampak yang memenuhi kaidah, standar baku, kredibel, dan hasilnya digunakan dalam proses perumusan kebijakan. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan tadi, kalau yang diajukannya itu dasar hukumnya Perda, gitu kan. Tadi kalau dasar hukum ya kan bisa dasar hukum itu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, bisa perda ataupun peraturan yang di bawahnya, gitu kan. Misalkan pergub, gitu kan. Nah, kalau misalkan, tapi nanti yang benar-benar menjadi payungnya itu yang mana, gitu kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, misalkan yang payungnya itu pasti perda kan, yang memang berkaitan langsung dengan apa namanya pemerintah provinsi. Nah, kalau dia itu perda, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau dalam proses penyusunan naskah akademik, nah itu kan harus ada analisis regulatory impact assessment-nya gitu kan, impact assessment-nya. Nah, jadi di naskah akademik itu perlu ada RIA-nya gitu kan, atau misalkan ROCP dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk nanti kebijakan-kebijakan yang apa namanya di bawahnya gitu kan, proses analisisnya itu bisa misalkan pergub gitu kan. Kalau pergub kan nggak mesti naskah akademik ya, bisa kajiannya itu ya tadi ada analisisnya, bisa pakai CBA atau misalkan dalam bentuk policy paper atau policy brief. Bisa juga di dalamnya kalau berbicara masalah apa namanya dampak gitu kan. Nah, kita bisa melakukan menggunakan tools analisis yang lain. Yang penting seperti itu. Lalu apa namanya? Yang kedua, jadi proses tadi kredibel ini itu dibuktikan dengan bahwa proses analisis ini diketahui pejabat yang berwenang. Jadi kalau misalkan praktisnya, kalau yang dulu itu kadang-kadang ada policy brief, ada policy paper, tapi nggak ditandatangan gitu kan, atau ada naskah akademik belum ditandatangan oleh atau nggak pengantarnya itu paling tidak dari pejabat yang berwenang gitu kan. Kalau memang di dokumennya tidak ada tanda tangan, paling tidak misalkan surat pengantar. Nah, ini ada legalisasi dari apa namanya pejabat yang berwenang gitu. Ini terkait perencanaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi. Nah, di sini nilainya 35%, dari 25% itu poinnya kurang lebih 8,75. Nah,
apakah kebijakan memiliki kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya. Nah, ini melihat ya melihat Harus baru, harus baru. Yang baru lah, kayaknya buat kayak kasih gelombang jadi tanggal. Ini desainnya bocor, mungkin tolong di Sip, maaf, sip nuhun. admin. oke. Punten Kita bocor lanjut ya. ini kayaknya. Nah, jadi kalau untuk ini dilihat kebijakan memiliki prosedur koordinasi dan komunikasi yang sesuai standar baku, kredibel dan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ini yang terbaiknya. Nah, ini nanti dilihat apa namanya itu tadi format koordinasi dan komunikasi berdasarkan penjelasan peraturan tentang teknik koordinasi dan komunikasi ada di sebagai acuan bisa melihat di Permenpan RB nomor 11 tahun 2015 dan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012. Jadi di sini tuh ada kalau berbicara standar baku gitu kan. Nah, standar baku ini artinya ada SOP dan SP-nya gitu. Nah, kalau kredibel berarti diketahui oleh pejabat yang berwenang. Artinya SOP dan SP ini yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Lalu dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya, gitu kan. Nah, monitoring ini dilakukan secara rutin dan memastikan prosedur berjalan efektif, terus mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan jika diperlukan sesuai dengan standar baku tadi. Jadi kalau memang, jadi kan ada laporan monitoring biasanya kan suka ada apa namanya rencana tindak lanjutnya. Nah ini rencana tindak lanjutnya juga ini perlu dibuat gitu. Nggak hanya melaporkan saja misalkan oh bahwa kegiatan ini A, B, C, D, E misalkan setelah terlaksana dan lain-lain. Tapi di situ juga perlu ada rencana tindak lanjut yang dibandingkan dengan tadi standar bakunya gitu. Nah ini kalau di sini tuh sebenarnya lebih ke SOP atau SP dari program tersebut. Nah kalau ada itu nanti kan ini tinggal pilih saja apakah ada apa namanya memiliki prosedur atau tidak. Ini kan nanti disesuaikan saja pilihannya gitu kan. Misalkan memiliki prosedur koordinasi komunikasi tapi tidak jelas dalam pelaksanaannya atau tidak sesuai dengan standar baku atau misalkan sesuai standar baku kredibel misalkan standar bakunya sudah ditetapkan tetapi tidak dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah ini nanti disesuaikan saja jawabannya. Seperti itu. Lalu yang kedua, ini sama masih 30% dari 25%, poinnya kurang lebih 8,75. Ini apakah kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Nah, ini yang menjadi apa namanya bukti dukungnya adalah laporan monitoring dan evaluasi. Dan kalau kita lihat dari jawabannya, yang paling komplitnya itu adalah kebijakan diimplementasikan sesuai dengan indikator kinerja, target sumber daya, SD sumber daya aparatur maupun anggaran, dan target capaian kinerja. Nah ini bentuknya itu indikator kinerjanya itu bisa laporan kinerja triwulan atau laporan kinerja tahunan, gitu kan? Nah berkenaan dengan lalu target sumber daya ini berkenaan dengan anggaran dan sumber daya aparatur yang digunakan gitu kan. Nah, itu di laporan monitoring apa namanya itu muncul gitu kan dan mengikuti unsur-unsur yang terdapat dalam sistem evaluasi kinerja elektronik. Lalu yang ketiga ini apakah ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Nilainya 30% dari 25%, kurang lebih 7,5. Nah, ini dilihat apakah ada pengawasan atau tidak. Nah, di sini bukti dukungnya ini laporan laporan pengawasan, lalu hasil audit dari kebijakan. Nah, tadi kalau standar bakunya, gitu kan ini ada tulisan sesuai standar baku. Nah, ini sesuai dengan format mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan penjelasan
peraturan tentang mekanisme pengawasan dan akuntabilitas atau dalam kurung SAKIP. Nah, ini diketahui oleh pejabat yang berwenang. Ini juga kan melibatkan dari inspektorat juga gitu kan. Gitu kan dalam proses pengawasan dari apa namanya kebijakan tersebut gitu. Selanjutnya ini masuk ke apa dimensi evaluasi. Nah, pertanyaan pertama itu apakah kebijakan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan? Nilainya 35% dari 30% itu kurang lebih 10,5. Nah, ini kita lihat kata kuncinya aja ya langsung. Kan kalau ini mah evaluasi dilakukan, kalau yang lama kan tidak pernah dilakukan evaluasi. Nah, kata kuncinya itu kan secara rutin, terstruktur, dan digunakan untuk perbaikan kebijakan. Nah, rutin ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam laporan kinerja atau laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dibuat terstruktur ini sesuai dengan format laporan kinerja atau LPPD. Digunakan untuk perbaikan. Nah, kebijakan ini dapat dilanjutkan ke masa berikutnya dan dibuktikan dengan dokumen perubahan kebijakan. Misalkan, lalu kan dilaksanakan mungkin di 2023. Ini kan ada DPA-nya kalau DPA itu untuk bukti yang awal tadi ya. Nah, nanti kalau misalkan di 2024 itu ada perbaikan lagi, maaf, ini open chat ya. Nah, kalau di 2024 misalkan ada perubahan, nah ini bisa dilihat dari RKA AKL, RKA KL-nya atau RPPA atau memang perubahannya ya tadi misalkan di 2025 sekarang nanti RKA-nya atau RPPA-nya juga bisa digunakan gitu untuk melihat bahwa ada proses perubahan apa namanya itu kebijakan tadi gitu. Nah, yang kedua di dimensi ini tadi apakah kebijakan memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat? Nah, kita lihat kata kuncinya lagi bahwa kebijakan berdampak secara signifikan, terukur, diakui oleh pemangku kepentingan dan diakui oleh lembaga independen. Artinya kalau yang sebelumnya itu di laporan evaluasi itu kan ada dua ya di kakak yang sebelumnya itu laporan evaluasinya dan survei kepuasan masyarakat. Nah, kalau di sini gitu kan, kalau yang menggunakan apa melakukan membuat laporan evaluasinya dan melakukan proses survei kepuasan masyarakat itu mungkin di D gitu. Nah, D ini yang nilai paling tinggi itu adalah ketika ada apa namanya itu diakui oleh lembaga independen di luar pemangku kepentingan. Dalam hal ini NGO, misalkan LSM, dan dibuktikan dengan testimoni berupa narasi dan atau audiovisual. Misalkan ada kebijakan pemerintah daerah di Jawa Barat kemarin membongkar bangunan apa di kawasan Bogor gitu kan atau Puncak. Nah, dia dapat misalkan apresiasi dari Walhi gitu kan. Contohnya seperti itu. Artinya itu diakui oleh kepentingan atau misalkan ada proses pemberantasan korupsi misalkan di Provinsi Jawa Barat dan dia diapresiasi oleh ICW gitu contohnya seperti itu. Jadi kalau ini atau lembaga-lembaga lainnya itu contoh saja gitu kan atau lembaga-lembaga NGO LSM yang tadi yang memang apa namanya punya concern di bidang-bidang eh, nah tadi ya apa di bidang-bidang tertentu gitu kan atau yang disesuaikan dengan dari kebijakannya gitu. Nah, yang selanjutnya untuk pertanyaan ketiga itu berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan. Apakah kebijakan selaras dengan kebijakan lain yang relevan? Nah, proses evaluasi ini sih lebih ke proses harmonisasi. Kan kalau di yang lalu harmonisasi itu di awal, nah kalau di sini kan kita melihat kebijakannya apakah tadi jadi dalam sebagai bentuk evaluasi setelah dibuat, setelah dibentuk gitu kan. Nah, ini ada proses perubahan tidak gitu kan. Apa namanya itu harmonisasi ini mungkin ada di Biro Hukum ya nantinya
gitu kan, terkait apakah dia bertentangan atau tidak dengan peraturan di atasnya atau dengan peraturan yang sinkron itu dengan peraturan gubernur lainnya atau perda lainnya gitu kan, apakah ada tumpang tindih atau tidak. Kalau berbicara masalah selaras itu dengan peraturan yang di atasnya. Nah, ini harusnya ada di ya tadi di Biro Hukum harusnya, terkait apa namanya, proses ya tadi melihat keselarasan, sinkronisasi dan memiliki dokumen analisis yang menunjukkan keberlanjutan kebijakan tadi. Oke, nah itu yang C3 ya. Nah, ini dimensi keempat. Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu nilainya ya 50% dari 15% itu poinnya 7,5. Nah, kalau ini informasi terkait informasi ini tadi ya, informasi kebijakan transparan, mudah diakses dan tersedia dalam berbagai format gitu. Apakah ada informasi kebijakannya transparan tapi sulit diakses? Ada gitu kan. Tapi saya nggak berani nyebutin contohnya. Terus informasi kebijakan transparan, mudah diakses, tapi formatnya terbatas gitu kan. Artinya kalau format terbatas itu kemarin kita menyepakati kalau cuma ada di JDIH saja gitu kan informasinya, nah itu kan terbatas. Artinya ketika hanya ada satu media saja yang digunakan gitu kan, nah ini kita anggap terbatas. Tapi kalau ada lebih dari dua media yang digunakan itu kita katakan ada di dalam berbagai format. Contohnya ini kan di bawah ada apa namanya penjelasannya. Sebenarnya ini kayak yang dulu itu pertanyaan yang seberapa variasi dan frekuensi digunakannya apa namanya proses penyebaran informasi terhadap kebijakan tersebut, gitu kan? Nah, ya semakin banyak, semakin bagus. Tapi yang kita katakan terbatas di sini tuh dikatakan hanya satu apa namanya itu format saja. Kemarin itu menyepakatinya antara kita Kornas dengan apa dengan verifikator. Jadi kalau dia lebih dari satu, kita anggap itu sudah berbagai format. Misalkan tadi, apakah dalam bentuk PDF, infografis di media sosial, bentuk audio visual, audionya saja, atau videonya saja, atau misalkan dibuatkan juga versi bahasa daerahnya, gitu kan. Apalagi ya Jawa Barat kan sekarang lagi apa namanya itu kental dengan Kasundaannya itu nih. Siapa tahu nanti kebijakannya itu dibikin dalam bentuk versi bahasa daerah gitu kan untuk ke beberapa kelompok masyarakat misalkan yang ada di wilayah yang masih kental menggunakan bahasa daerah gitu kan. Kalau di daerah lain kan masih ada yang beberapa tempat yang apa masyarakatnya itu tidak bisa berbahasa Indonesia gitu kan. Itu saya kalau di Jawa Barat seperti apa? Kayaknya sih udah banyak yang apa namanya terbiasa menggunakan bahasa Indonesia ya. Itu kalau untuk informasi. Nah, yang kedua ini tadi apakah ada mekanisme masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan? Ya paling gampangnya mah ini ada lapor lah, misalkan buktinya itu ada lapor. Nah, tapi ya tadi eh, kalau ini tapi harus dikaitkan dengan kebijakan tadi. Ya ada mekanisme dalam dalam proses apa namanya mendapatkan input masukan tadi dari lapor. Misalkan ada nggak sih tanggapan atas masukan publik tadi? Nah, ini yang dilihat kalau misalkan dalam konteks apa namanya itu memberikan masukannya itu apa, kait kebijakan tersebut gitu. Bukan 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 yang lain-lain gitu kan. Nah, di sini di riwayat tanggapannya juga kalau bisa dibuktikan kalau ada, nah itu bisa dilampirkan sebagai bukti dukung gitu. Itu lapor mah salah satu aja. Kalau misalkan ada yang lain bisa gitu kan tanggapan atau masukan dari apa publik ini kan juga bisa dalam bentuk apa dokumentasi kan tadi ya terhadap masukan publik. Nah, ini kan bisa aja dalam proses FGD gitu kan. Kita ada notulennya, terus tanggapannya seperti apa gitu kan. Tindak lanjutnya seperti apa ini juga bisa dimasukkan gitu. Itu jadi tapi salah satunya ya salah satu bentuknya itu ya tadi dengan lapor juga itu bagian dari kanal aduan gitu kan itu di apa namanya dimunculkan juga bukti dokumennya bahwa apa namanya itu
kanal aduan lapor ini juga menjadi bagian yang nantinya disosialisasikan dalam kebijakan ini, gitu. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian apa namanya eh, indikator-indikatornya tadi yang berubah menjadi 11 saja, gitu kan. Kalau kalau sebelumnya gitu kan menjelaskan ini tuh karena 39 bisa 2 jam gitu kan, tapi karena sekarang udah apa sepertiganya lah kurang lebih gitu ya. Nah, ini bisa menjadi lebih cepat dan ya tadi kalau tingkat kemudahan kan tergantung kita mendokumentasikan dari apa? Mendokumentasikan dari tadi bukti-bukti dukung tadi. Nah, ini memang akan kembali kepada tingkat sebenarnya mudah, tapi tadi menjadi sulit itu kalau misalkan kita tidak mendokumentasikan semua proses yang tadi itu dengan baik. Sebenarnya kalau misalkan proses itu dilakukan dengan baik dan ya kalau kemarin kan Jawa Barat mah juga dengan instrumen yang lalu juga kan menjadikan bahan ini apa namanya instrumen-instrumen ini bagian dari IKU-nya ya. Nah ini bisa bisa disesuaikan gitu kan. Bisa menjadi maksudnya disesuaikan dari instrumen yang sebelumnya dengan instrumen yang sekarang yang menjadi acuan dalam proses penyusunan kebijakan dan pengelolaannya mulai dari tadi perencanaan sampai ke evaluasi. Tapi ya tadi kata kuncinya untuk IKK yang saat ini itu adalah melihat dampak, artinya tadi implementasi dan evaluasi ini menjadi nilai yang paling besar dalam proses pengukuran IKK ini. Seperti itu mungkin Pak Rahmat, mangga kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan. Siap, atur nuhun Pak Guru atas insight-insightnya. Sebetulnya saya juga tadi ada yang kelewat tadi. Iya. Pak, jadi tadi tuh malah sibuk nyariin Permenpan. Ke distract. Ke distrik baca-baca Permenpan. Jadi malah yang pas untuk yang ini Pak Guru, untuk yang apakah memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat, kan di sini harus ada diakui oleh lembaga independen. Nah, ini lembaga independen itu kan di luar pemangku kepentingan NGO, LSM. Nah, ini kita mungkin tidak terbiasa ya misalkan mendapatkan pengakuan dari lembaga independen seperti itu. Apakah bisa misalkan melalui berita di media massa bahwa ada pengakuan dari lembaga independen dari pihak luar bahwa program ini berhasil atau baik atau gimana, atau misalkan seperti itu tidak mesti kita langsung wawancara atau gimana? Oh iya, kalau untuk masalah bukti dukungnya tadi sebenarnya kan bentar Pak. Apa namanya tuh bukan 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 berarti harus ada surat gitu kan dari walhi gitu contohnya bahwa kebijakan ini sangat bagus gitu kan enggak, tapi ya tadi pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh tersebut gitu kan apakah sebenarnya enggak LSM NGO saja itu kan ada dan lain-lainnya ya bisa jadi tokoh masyarakat gitu kan. Contoh kemarin misalkan yang paling gampang kebijakan tentang perubahan nama alisan itu kan bahwa ulama yang Pak Oli gitu kan bahwa mendukung. Nah itu juga sebenarnya bisa saja gitu kan apa namanya dianggap independen jadi apa dianggap iya di luar betul ini. dia bukan bagian dari pemerintahan, bisa jadi ke tokoh masyarakat. Pernyataan-pernyataannya itu ya tadi kita memang misalkan melakukan FGD gitu kan di akhir itu contoh ini kan supaya mendapatkan pernyataan tadi FGD itu misalkan untuk menerima tanggapan dari tadi kelompok-kelompok tadi gitu. Ini kita sudah membuat kebijakan ini gini. Bagaimana tanggapannya? Kan nanti tanggapannya itu bisa jadi bahan evaluasi juga, bisa buat bukti dukung yang lain yang evaluasi tadi. Tapi tadi ketika ada pernyataannya, misalkan paling tidak kalau misalkan dibentuk FGD ada notulennya gitu kan, itu bisa atau tadi pernyataan-pernyataan di media massa kan macam-macam ya tentang Barak juga kan itu contoh banyak juga kan pro kontranya itu kan ada yang mendukung ada yang tidak. Nah kita ambil kutipan dari medianya gitu kan ya tentu yang mendukung gitu kan gitu. Nah ini diambil gitu atau kalau memang dimunculkan itunya juga nggak masalah
kalau kontranya seperti apa, pro-nya seperti apa, dan tindak lanjutnya seperti apa itu lebih bagus sebenarnya. Misalkan, oh di sini ada pro dan kontra tentang kebijakan ya tadi yang gampang yang paling bisa Hmm. kita ikutin gitu kan tentang di barak gitu kan misalkan oh ketika ada protes bagaimana dengan apa psikis anak-anaknya ada psikologi apa ada psikolognya gitu kan misalkan contoh gitu kan nah atau misalkan nanti ada perubahannya oh ini bukan buat anak nakal saja karena kebijakannya ternyata bagus. Jadi buat misalkan ketika anak-anak masuk sekolah mau orientasi semuanya ikut itu dulu gitu kan. Ya kalau di LAN sih ikut apa namanya itu di Poltek tuh yang dekat Pemprov itu kalau Iya, mereka masuk kuliah itu ospek ospek dulu ya, ya ospeknya itu ke Dodik Bela Negara kita tuh. di barak dulu. Heeh. Nah jadi kan kan memang itu ada ya. Nah itu siapa tahu bagus. Jadi apa membangun karakternya dulu. Nah jadi artinya apa? Artinya kalau proses yang tadi itu untuk mencapai apa namanya tuh statement itu ya tadi kita sebenarnya kuncinya itu adalah membangun komunikasi kebijakan sejak perencanaan sebenarnya yang seperti yang lalu-lalu gitu kan bahwa mereka dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Walaupun kan hari ini gitu kan kalau Jawa Barat mah kan ada kebijakan-kebijakan yang memang ketemu di lapangan langsung jadi kebijakan gitu kan. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan saja sebenarnya. Tapi kan nanti yang diajukan gini, maksudnya eh, hari ini kan ada keleluasaan mengirimkan 3 kebijakan gitu kan. Jadi nanti itu kan bisa diidentifikasi dulu. Kita akan, maksudnya dengan self assessment tadi kan saya lihat memberikan poin-poinnya ya. Eh, jadi kan itu kan selalu dibagi dalam 5 pertanyaan, tinggal kalikan saja sebenarnya mah 20, 40, 60, 80, 100 gitu kan setiap setiap jawaban tadi. Gitu kan Oh, perkiraannya. nggak Gimana tadi? nggak kayak yang lalu. Kalau yang lalu kan 100, 70, 40, 10 gitu. Oh, enggak sih kayaknya yang sekarang mah kayaknya kemarin itu dibagi 5. Oh, 20, 40, 60, 80, Jadi 100 ya. pertanyaan paling jelek juga ada nilainya gitu. Apa Tetap jawaban dapat paling 20. jadi kan kalau 20% dari tadi 8 poin kan ya lumayan lah ya dua dua wae mah gitu kan. Gitu. Asal ikutan berarti udah dapat poin. Asal ikut aja dapat 10 kayak nama. Oh Nah, iya, udah dapat SK dari SK. nah itu nanti tinggal disesuaikan saja sebenarnya Bapak Ibu. Ya tadi jawaban juga apa namanya? Karena ini direktoratnya yang mengelola baru, jadi kan lebih apa? Lebih ketat. Kalau dulu kan di Pak Yogi ya, sekarang direkturnya Pak Widi gitu kan. Nah, jadi tentu ada pengetatan-pengetatan tertentu terhadap proses apa namanya pembelian nilai. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu disesuaikan saja gitu kan. Oh, ini ada nggak bukti dukungnya? Tadi kan kalau kriteria-kriterianya ada di keterangan-keterangannya. Nah, itu sesuai atau enggak kira-kira. Nah, apa? Maaf, bentar. Nah, karena nanti verifikatornya itu ya tadi tidak ada proses komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, jadi dia tidak akan tahu. Jadi si verifikator ini tidak akan tahu dari bukan dari mana maksudnya itu ya maksudnya memang tidak akan komunikasi gitu kan. Nanti komunikasinya dengan saya langsung Bapak Ibu. Nah, nanti ya tadi kalau ada proses-proses yang kurang, tentu nanti akan kita komunikasikan karena kan sekarang ada feedback gitu kan. Nah, nanti ada waktu untuk menyiapkannya. Tapi ini kan masih ada waktu sampai 31 Juli. Nah, diharapkan tadi dioptimalkan dulu gitu. Semua berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Benar. Siap, siap. Oke. Oke. Ada sebelum yang saya serahkan ke yang lain ya. Hmm. Ada juga nih pertanyaan Pak. juga nih kan. Kalau di yang transparansi dan partisipasi publik, di sini kan harus ada riwayat tanggapan atas masukan publik. Kalau kita nunggu dari span lapor sih jarang-jarang spesifik Iya, ke kebijakan tersebut. Apakah kalau hmm. tanggapannya di medsos boleh ya berarti ya? Ada Boleh. komunikasi di medsos aman berarti ya? Boleh, boleh. Misalkan tanggapannya seperti apa, terus maaf, masukannya seperti apa, tanggapannya apa yang dilakukan. Boleh. Bahkan yang tadi yang saya bilang, ketika melakukan proses FGD dengan para anggaplah tadi NGO, LSM atau pihak-pihak yang memang punya concern terhadap kebijakan tersebut gitu kan. Nah, itu
apa proses komunikasi publik tadi, dokumentasinya itu juga kan bisa jadi bagian dari yang itu tanggapan. Cuman kalau lapor mah ibaratnya mah sistemnya ada nih untuk pengaduan gitu kan, satu itu gitu kan. Iya, Nah, itu kan ada mekanismenya, itu kan lapor. Nah, tapi kalau masalah tadi untuk riwayat masukan dan tanggapan kan ini tidak hanya apa namanya, tidak hanya lewat lapor saja gitu kan. Kanal kanal aduan masyarakat itu kan lapor itu hanya salah satu bentuknya saja gitu kan. Tadi lewat Instagram, lewat FGD atau lewat apa itu kan bentuk-bentuk lainnya gitu kan yang bisa iya. dilakukan sebenarnya untuk mendapatkan tadi aduan masyarakat atau ngelihat dari TikTok Kang Deddy gitu kan sekarang mah gitu kan. Itu kan aduannya ada apa aja itu di masyarakat ya kan ada kan Pak Ya Deddy banyak. iya Abi jalan butut gitu kemarin yang paling baru itu di Garut gitu kan di aspalnya tapi masih muruluk gitu juga bedak gitu. Nah kan contoh itu gitu kan itu juga bisa menjadi apa namanya kanal gitu kan tapi nanti tanggapannya seperti apa kan tanggapannya kadang-kadang suka apa suka langsung kan Pak Dedinya datang gitu kan menemui pihak yang melaporkan itu gitu kan Ya atau beberapa dipanggil langsung ya sama Pak Dedina. ya beberapa waktu ada yang Kalau didatangi viral. ada yang dipanggil gitu kan nah itu juga kan bagian dari apa namanya itu proses menanggapi gitu kan aduan dari masyarakat nah itu juga bisa ya apalagi sekarang itu kan asal asal lebih gampang gitu itu tapi Dapat tanggapan feedbacknya lebih terkait gampang lah khususnya ya. memang terkait dengan kebijakannya gitu. Ya. Nah, oke. Dari saya mungkin cukup. Ini silakan dari Boleh, sama mungkin. Nah ya dari Pak Umar, bangga Pak Umar. baik. Pak Umar Terima, mah sudah pengalaman, 2 tahun yang lalu sudah ikutan. Bangga Pak Umar. baik, terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Guru warahmatullahi yang wabarakatuh. saya hormati, Bapak dan Ibu dari perangkat daerah yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah ya untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini khususnya yang menjadi program unggulan di Biro Perekonomian itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah pengendalian inflasi, yang kedua adalah regenerasi petani, dan yang terakhir adalah pengendalian alih fungsi lahan. Jadi ini yang fokus mungkin untuk IKK ini kita akan di regenerasi petani gitu Pak, melanjutkan Ya. program-program regenerasi petani yang dari tahun 2021 sesuai dengan Pergub 25 tahun 2021, kemudian Pergub 9 tahun 2022, dan terakhir adalah Pergub 36 tahun 2023. Nah, sekarang juga kita sudah memiliki Pergub mengenai pengendalian alih fungsi lahan, dan ini juga menjadi salah satu barangkali ke depan akan menjadi unggulan pemerintah Provinsi Jawa Barat karena ternyata data terakhir itu kurang lebih 1 juta hektar lahan di Jawa Barat ini sudah berubah fungsi. Ini juga menjadi fokus gitu ya Pak Guru ya. Nah ini saya kembali kepada apa program regenerasi petani yang menjadi unggulan, di mana dari sisi pembobotan tadi Bapak sudah menyampaikan dari sisi perencanaan, kemudian dari sisi implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik. Tentunya Pak dari 5 aspek ini atau 5 pembobotan ini, eviden-evidennya memang kita sudah menyiapkan gitu ya. Hanya barangkali mungkin saya ingin memperjelas barangkali ini datanya hanya sampai dengan tahun 2024 ya Pak Guru ya. Berarti berarti data eviden tahun 2024 belum 2025 ya, belum ya. Nah, mudah-mudahan mungkin kami sudah nanti menyiapkan, mohon dukungannya barangkali Pak, kalau tahun-tahun lalu kan ada desk gitu ya, langsung per item mana yang bisa di input, mana yang tidak untuk evidennya. Jadi kami mohon barangkali dari teman-teman dari LAN, Pak Guru dan teman-teman mungkin bisa mengawal kami untuk bisa apa mengupdate terutama data-data eviden yang sudah kita upload di tahun-tahun sebelumnya. Barangkali itu saja Pak. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama. Iya Pak, nanti fokus di sampai 2024 saja karena kan 2025 masih baru ya maksudnya itu. Jadi kalau bisa nanti untuk evidence-evidence-nya itu di 2024. Nah tadi untuk kebijakan-kebijakan yang menaunginya itu kan kalau bisa nanti dimasukin saja semuanya di dasar hukum gitu kan. Nanti kan dibikinnya di folder tuh pada saat akan mengusulkan diajukan oleh keluar instansi. Nah ini si kebijakan-kebijakan yang menaungi bukan kebijakan, maaf dasar hukum yang menaungi kebijakan ini di apa namanya diuploadkan saja semua. Tapi nanti untuk yang perencanaan, nah kan perencanaan itu kan biasanya ke proses kajian dan lain-lainnya. Nah ini kita kaitkan ke salah satu kebijakannya saja Pak. Misalkan ini dinaungi oleh Perda nggak Pak? Eh, belum, Oh, kalau belum, berarti kan bukan naskah akademik nantinya, ya, tapi kajian-kajian lainnya lah ya. Misalnya ya, bisa kajian. Jadi kalau kemarin, jadi nggak mesti polisi brief ya Pak ya, bahkan ya, telah pun bisa. Tapi kalau bisa yang lebih, apa namanya itu, lebih kompleks, dalam hal ini misalkan kajian, itu juga lebih bagus. Itu kalau ada kajian-kajian. Kalau ya, dia dinaungi Perdama kan pasti udah ada naskah akademiknya, ya, jadi nggak susah gitu ya, kan. Tapi kalau ya. misalkan ini tadi dasar hukumnya itu di Pergub, ya tadi paling hasil-hasil kajian pada saat proses penyusunan Pergub tadi itu. Baik. Mangga Pak Rahmat, Baik, Bismillah, izin Pak Guru. ya. Septian. Ya, eh untuk di ini ya pertanyaan di implementasi kebijakan Hmm. terkait apa namanya eh, regulatory impact assessment gitu. Oh, Tadi Ria. kan, tadi kan di sini kan sebetulnya ada opsi ya Ya. dokumen lain yang relevan gitu. Nah, Nah, jika di perangkat daerah terpilih itu belum menyusun RIA atau misalkan si apa namanya resiko-resiko itu belum terpetakan di apa namanya ditelaahnya gitu ya, apakah si dokumen analisis resiko itu bisa dibuat terpisah atau gimana gitu bentar di di mana ya? implementasi kebijakan Pak Guru? Oh, pertanyaan 3 ya. Ya, sorry di perencanaan kebijakan Iya, di pertanyaan 3 ya. iya. A3 ya. Iya, bukan di situ boleh bentuk laporan lainnya gitu. Hmm. Iya, jadi eh, ini tadi apa namanya tuh antar ini maaf bentar, saya lagi nyusun kata-kata. Nah, jadi kalau misalkan laporan lainnya itu ya tadi kalau RIA itu memang wajib kalau dia naskah akademik biasanya harusnya ada. Kalau yang Hmm, sekarang itu setiap naskah akademik itu harus di dalamnya itu ada RIA-nya. ya. Nah, kalau yang nggak tahu nanti mungkin yang sekarang-sekarang mungkin yang akhir-akhir itu pasti ada RIA-nya. Tapi ada juga yang tidak ada RIA-nya kan. Betul Nah, Pak. itu nanti ya tadi dibuatkan saja apa namanya itu kayak ya analisis dampak dalam bentuk lain kan ini bisa 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 dibuat CBA gitu kan. Apalagi Bisa. kalau tadi yang misalkan yang pertanian tadi yang pergub gitu kan. Mm-mm. Nah, ini bisa dimunculkan di kajian tadi gitu. Atau kalau memang di kajian itu tidak ada, ya harusnya ada, bukan harusnya ada, kemungkinan besarnya ada gitu kan biasanya. Ya, Tapi harusnya kalau muncul ya. harusnya muncul itu kalau kajiannya benar tuh. Tapi kalau memang nggak ada, ya tadi dibuatkan kalau kalau yang di instrumen yang dulu itu ada peta mitigasi risiko gitu kan. Oke. Nah, itu dibuatkan dampaknya kira-kira risiko dan dampaknya itu akan seperti apa kebijakan ini gitu. Itu harusnya maksudnya itu bisa dibuatkan gitu kan, nggak mesti dalam satu di naskahnya. Kecuali kalau tadi kalau Perdama kalau tidak salah di dalam itu harus ada rianya. Kalau naskah akademiknya belum ada ria, berarti kan itu belum sesuai tuh. Nggak apa-apa, kita bikinkan saja yang lainnya. Yang penting itu tadi apa namanya itu ada hasil analisis yang namanya tuh hasil analisis
atau laporan yang bisa menjelaskan dampak dari kebijakan ini, gitu sebenarnya. Artinya tadi kalau terpisah memungkinkan saja gitu Pak. Yang terpenting itu muncul gitu. Siap, siap. Hatur nuhun Pak Guru. Jadi Menarik kan ya. kalau di yang sebelumnya itu kan misalkan ini kajian dan analisis yang bisa masuk ke mana ya? Bisa ke misalkan muatan atau substansi kebijakan telah mempertimbangkan resiko dan penanganan resiko itu bisa masuk ke situ nggak? Atau misalkan ini juga kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai. Kan di pertanyaan yang sebelumnya seperti itu. Apakah itu bisa masuk ke menjawab pertanyaan yang barusan yang apa dan analisis dampak kebijakan itu? Iya, seharusnya bisa Pak. Tapi ya tadi maksudnya eh, salah satu metode maksudnya gini ya. Salah satu metode RIA itu kalau memang untuk naskah akademik di luar naskah akademik itu bisa menggunakan tools analisis yang lain. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, kalau begitu silahkan yang lain. Ini mah kayaknya nggak bakal lama, dah soalnya cuma 11 ya. Iya. Dari Pak Rinaldi, dari IGAP, ada tanggapan, ada pertanyaan ada yang perlu diperjelas? Ya, mohon izin Pak. Pak, suara saya terdengar dengan jelas. Jelas, jelas. Ya, izin Pak, saya Rinaldi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat ya. Kaitannya mungkin terkait kebijakan SPBE ya Pak. Itu kan sudah cukup lama ya Pak, di 2022 ya, itu yang kita Ya. kebijakannya ya, produk hukumnya gitu ya. Dan sekarang tuh sebenarnya on the way menunggu arahan dari Kemenpan ya untuk ada Perpres baru ya, SPBE berganti nama menjadi PMD beserta turunannya, nanti kita akan sesuaikan lagi kebijakan di kita. Ya, sekarang masih dalam tahap review. Nah, ya kalau dari saya mungkin ini kan apa ya, tidak, kalau SPBE itu tidak berdampak langsung sebenarnya dengan masyarakat ya Pak, karena di Perpres 95 2018 itu masih mungkin saya bilang 95% internal pemerintah gitu ya yang diperbaiki ya. Kalau nanti di PMD pemerintahan digital ada partisipasi masyarakat juga dihitung di sana gitu ya. Ya mungkin beberapa mungkin kebijakan turunan yang udah kita siapkan juga gitu ya, termasuk monitoring dan lain-lainnya ya. Kalau dari kami itu sisinya internal semua gitu Pak gitu. Ya, mungkin tadi ya dari 11 indikator yang nanti akan dinilai, ya kita perlu kumpulkan juga evidensinya. Cuma ya kalau dari sisi kami yaitu karena internal pemerintah, ya mungkin beda dengan yang lain yang mungkin Dampaknya ya, menyasar langsung dampak kepada langsung ke masyarakat. masyarakat. Ya betul. Jadi kalau tadi ngomong impact-nya langsung ke masyarakat, paling besar sih di sisi layanan aja di aplikasi super app kita Sapa Warga gitu ya. Yang sampai dengan saat ini penggunanya sampai 6 juta ya kurang lebih. Ya baru di situ gitu ya. Jadi belum terlihat secara masif ya, karena ya itu tadi ya pergubnya secara Memang internal itu. arahan di kami juga SPB itu salah satunya itu Mas Guru. Jadi bahwa Sapa Warga itu bagian dari implementasi di SPBE. Nah, Bisa, tapi bisa. mungkin untuk yang lain-lainnya bagaimana nih? Karena kan memang betul ya 95%-nya ke internal ya. Tapi kan kalau lihat di kemarin juga ada yang ke aparatur ya. Kalau lihat di apakah ini kira-kira betul tadi bisa masuk nggak? Tuh. Ya, yang penting mah sebenarnya jadi kayak kemarin ada teman dari Bogor nanyain kalau apa ya, bentar pertanyaan juga hampir mirip. Nah, dia itu nanya tentang, bentar. Kalau untuk Oh, penggunaan ini ada ya. tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, pengelolaan keuangan daerah, Oh ya. ya kan memang kan seolah-olah itu internal pemerintah ya, tapi kan ada di bawahnya itu dia tuh ada turunannya itu mal pelayanan publik dan lain-lain. Nah, jadi fokusnya ke arah situnya itu tidak masalah gitu. Nah, kayak tadi SPBE difokuskannya dasar hukumnya mah kan pasti ada pergub tentang SPBE ya. Iya. Benar. Nah, Betul. cuman kan di pergub itu nanti ada Sapa Warga kan.
Nah, dalam konteks implementasinya itu yang memang akan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dampaknya ke masyarakat itu gitu. Jadi kan dampak ke masyarakatnya itu adalah kemudahan komunikasi. Malah sebenarnya sapa warga ini bisa jadi bagian dari yang tadi, yang pertanyaan terakhir itu gitu kan. Iya, Itu. betul. Bisa menjawab semua ya, bisa Mm-mm. menjawab yang itu. Itu Ya, untuk itu tapi kan ini mumpung masih ada waktu, maksudnya coba dicek lagi aja dari 11 itu berapa banyak sih SPB ini bukti dukungnya bisa di apa namanya tuh bisa menjawab dipenuhi. pertanyaan dipenuhi ya. Ya, dari Nanti 11 pertanyaan itu kira-kira berapa banyak nih? Terus dikalkulasi dengan target dari penilaian ini gitu kan. Misalnya pengen dapat nilai berapa nih dari yang kan dapat pasti nilai unggul lah pasti Mas Doni. ya kan Minimal misalkan. unggul aja 91 lah minimal Nah, berarti kan semuanya. harus jawab kurang lebih harus jawab 8 pertanyaan lah ibaratnya gitu kan. Iya, 8 betul. atau 9 pertanyaan. Nah, kira-kira yang SPB ini masuk nggak ke 9 pertanyaan itu gitu paling tidak gitu kan. Bisa Ya, menjawab nggak dijawab. Kalau memang oh ternyata tidak, nah kan ini masih ada kesempatan. Kalau lihat kan di Instagram itu ada juga apa namanya itu kebijakan-kebijakan lainnya gitu kan. ya, Nah, apakah ini perlu diganti atau tidak? Nah, itu mangga maksudnya apa? Di dikonsolidasikan gitu kan. Dari 11 indikator tadi. Kalau yang satu mah, yang ke-12 mah udah itu mah bonus ya. Udah dapat gitu ya, yang 10% mah gitu kan. yang Cuman dari 11 10%. nah, nah dari yang 11 pertanyaan ini kira-kira sejauh mana nih yang SPB ini memenuhi kriterianya itu seperti itu. Ya. Nanti mungkin kita kunjungan lagi nih ke Pak Rinaldi ya. Rinaldi. Nah, Untuk yang 11 ini nanti kita bahas internal ya. Ya boleh Pak, pemenuhan. kalau bisa indikatornya udah siap gitu ya, kita tinggal isi evidennya aja gitu. Ya, saya mau kasih masukan nih, kebetulan saya harus ada kegiatan lain nih. Oh ya siap Pak Diki. Mangga aku tuh. Mangga. Ya, Silakan. jadi tadi kan ada 3 ya yang akan kita coba untuk menghitung indeks kualitas kebijakannya. Betul, Salah satunya gerbang desa ya. betul. Bapak Saya banget perlu Pak. sampaikan, gerbang desa ini tahun 2024 mendapatkan penghargaan tertinggi dari Bappenas, yaitu tentang perencanaan P2PD ya, perencanaan pembangunan daerah. Jadi itu harus di notes ya oleh BP2D bahwa Jawa Barat ranking pertama di Indonesia dan langsung diserahkan oleh Presiden. Bahkan kita mendapatkan dana insentif pada waktu itu sekitar kalau tidak salah 25 miliaran. Terus turunan dari gerbang desa itu, CEO BUMDes, itu wakil dari Jawa Barat untuk Innovative Government Award ya, yang non-digital. Dan kita mendapatkan penghargaan tertinggi juga. Jadi kalau tadi ada 9 pertanyaan dan sebagainya, saya pikir gerbang desa ini sudah mempunyai kelengkapan itu. Nah, kalau kita ingin melihat kurun waktu sampai 2024, saya pikir ini harus menjadi perhatian dan fokus kita, karena Jawa Barat melalui gerbang desanya sudah bisa menjadi provinsi yang kompetitif ya dalam kebijakan yang mewarnai pembangunan daerahnya dan memberikan dampak yang signifikan. Beberapa dampak yang signifikan itu adalah Provinsi Jawa Barat salah satu atau dari 5 provinsi di Indonesia yang menuntaskan desa tertinggal. Jadi kita sudah tidak ada lagi desa tertinggal yang indikatornya itu dikeluarkan oleh Indeks Desa Membangun itu oleh Kementerian Desa. Jadi ini adalah salah satu dampaknya. Dan yang kedua dampak juga ada yang lain. Beberapa desa mandiri dengan BUMDesnya itu menjadikan BUMDes yang pada saat tahun 2024 tercatat sebagai BUMDes yang mempunyai kontribusi besar bagi kemajuan desa, baik dalam hal pendapatan asli desanya, ya, maupun juga BUMDes yang memberikan dampak ekonomi secara keseluruhan termasuk tenaga kerja desa. Jadi kita katakan ini sebagai BUMDes dengan ranking tertinggi karena omsetnya sudah di atas 1 miliar dan pemasaran tidak lagi berada di lokal.
ya. Kemudian juga dampak lainnya adalah beberapa yang kita lihat di desa, tumbuhnya inovasi-inovasi yang dipioniri oleh beberapa pionir desa dengan kontribusi dari patriot desa. Jadi ini juga memberikan dampak kemajuan, dan itu juga bisa kita lihat tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sosial dengan tuntasnya posyandu-posyandu yang Pratama menjadi posyandu yang mandiri. Jadi kita semua posyandu yang ada di desa juga sudah menuju ke sana. Nah, banyak hal yang sudah kita capai tidak bisa saya sampaikan di sini, tetapi jelas bahwa gerbang desa ini bisa membuktikan bahwa pembangunan itu harus barometernya di desa. Karena apapun yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya di desa. Ya, dan sejauh mana desa yang jumlahnya 5.311 sangat banyak ya, itu mampu kita komandoi ya, dengan gerbang desa yang menjadi ruh dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa menuju desa-desa yang mandiri. Jadi ini saya pikir harus bisa di notes oleh BP2D karena kita mendapatkan penghargaan tertinggi dalam inovasi government award, termasuk pada saat itu kita mendapatkan juara pertama di Jawa Barat juga ya, melalui KIJB-nya. Dan di nasional, gerbang desa ini kita mendapatkan penghargaan tertinggi pertama ya, ranking pertama dari seluruh provinsi ya, karena kita mampu mempunyai mekanisme dan sistematika yang tepat ya dalam hal perencanaan yang berbasis desa. Jadi ini saya hanya mengingatkan saja agar kita tidak setback ya dengan beberapa pemenuhan untuk mencapai indeks kualitas kebijakan, karena kita sudah banyak mengarah dan mencapai hal yang sebelumnya sudah kita lakukan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ke BP2D ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa menjadi memperkaya masukan kita dalam pembahasan pagi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diki atas masukan-masukannya sebagai anjak utama Pak Guru. Ya. Alhamdulillah kita didukung oleh ada 3 anjak utama. Mungkin juga Mangga kalau dari anjak-anjak utama yang lain, Pak Ip atau Bu Dewi, Bu itu ada ya. Pak Ip lagi tidak di tempat. Bu Dewi kadang tadi mungkin masuk bus ya, jadi agak lambat. Ya, Jadi ini ada acara. Pak Rahmat paling Ya. ini karena penilaian ini kolektif, apa namanya IKK ini kolektif, jadi memang perlu, apalagi ini sebenarnya ada kesempatan untuk memasukkan bahwa 3 kebijakan itu kan memang sudah bisa kebijakan yang sudah dipersiapkan gitu kan, mulai dari hulu ke hilirnya itu udah clear gitu. Nah ini jangan sampai nanti ada kebijakan yang misalkan tadi gerbang desa sudah sangat bagus, nanti pembaginya yang lain juga kan tentu harus yang seimbang gitu Pak. Betul. Jangan sampai nanti ada yang jadi istilahnya jomplang pamaih, gitu. maunya pamaih. Bukan pamaih. Maksudnya nggak optimal gitu, bisa tidak Ya, optimal. Jadi nilainya ini yang satu udah 93, tapi yang satu 80, jadi lumayan ini ya, iya. Jadi karena yang dinilai nanti adalah akumulasi dari ketiga ini ya. betul. Nah ini maksudnya penting juga nanti teman-teman di BP2D untuk memilih dan memilah supaya si kebijakan yang diajukannya itu tidak jomplang di antara ketiganya gitu. Insya Allah. Kita sudah coba identifikasi sih berkali-kali, mudah-mudahan ini sebetulnya yang SPBE juga kita sudah, karena kan yang 39 pertanyaan itu SPBE juga nilainya cukup baik. Iya, betul. 80-an, 86. Jadi memang kita juga yakin Iya. cukup baik. Regenerasi petani juga sudah. Jadi sebelumnya sudah dilakukan dulu ini sih kita sudah melakukan self assessment dulu. Tapi karena kemarin itu self assessmentnya kepedean, jadi udah pakai yang 39. Jadi yang regenerasi petani, SPBE sama ini gerbang desa udah luar biasa, sudah sangat baik. Jadi kita pede nih
nambahin sedikit ini mah ke 91 mah gitu. Kita jujur rubah ke 11. Aduh, Instrumen berubah ya. Itu mah mending iya. Pak, kemarin ada yang baru sosialisasi seminggu sebelumnya, minggu depannya instrumennya berubah. Sosialisasi yang 39 ya. Iya. Iya. Oke, mungkin kalau ada lagi dari teman-teman, Bangga, dari teman-teman di DPMDes, sebetulnya barusan sudah diwakili oleh Anjak Padiki ya, sebagai Anjak utama, karena kebetulan Padiki ini lama juga jadi kepala dinas DPMDes. Tapi kalau memang ada yang lain, Bangga, silahkan dari Pak, DPMDes. Pak Diki sekarang di Biro Perekonomian, Pak. Jadi Iya, dari enggak. Pemdes belum ada wakil, tah? Iya, tadinya pernah lama Pak di sana. Ya, sekarang kan kalau dari Pemdes ada wakilnya, ada yang mau ditanggapi. Dari di sini ada Bu Utami, siapa lagi? Ada Pak Aib, Bu Utami sama Pak Aib, Bangga kalau ada yang mau ditanggapi. Ini Pak, Oke, gimana Bangga? mungkin untuk eviden-eviden yang sudah dijelaskan tadi, mungkin kita akan menyusun ulang kembali Pak, sesuai eviden yang udah pernah di-upload juga di Surabi seperti itu. Insya Allah bisa maksimal mungkin dengan arahan juga dari BP2D gitu Pak, kurang lebih. Terima kasih. Siap, atur nuhun. Ya kita juga pastinya tidak mungkin lepas tangan ya. Kita juga akan selalu mendampingi baik nanti ke Biro Perekonomian, ke DPMDes ataupun ke Diskominfo, kita akan selalu dampingi. Uh, Terutama kita juga dapat insight-insight baru nih, pemahaman-pemahaman baru terhadap 11 ini, karena kemarin kita masih menunggu masukan dulu, insight-insight dulu dari Mas Guru, supaya kita nanti ketika melakukan pendampingan juga apa menjadi lebih lebih baik. Nah, nantinya juga tentu setelah kita lakukan pendampingan juga nanti mungkin kita minta juga teman-teman dari LAN juga, dari guru CS juga untuk melakukan uh, menjadi melakukan verifikasi lagi sebelum kita input ke sistem. Mungkin seperti itu nanti ke depan supaya uh, karena kita kan tidak hanya sebetulnya betul tidak hanya mengejar nilai, tapi juga kita pengen sebetulnya yang terbaik itu seperti apa. Sehingga nanti kalau dilakukan bimbingan dari teman-teman lain, kita tidak hanya mengejar target nilai. Kalau hanya target nilai, mungkin uh, ya kita bisa paksain aja ya Pak Guru ya, bisa di gimana gimana lah. Kalau tapi kan kita lebih pengen tata kelola kebijakan yang baik dan benar itu betul-betul terlaksana secara baik dan benar di situ. Itu mungkin. Oke, terima kasih dari Bu Utami. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu sekian. Dari yang lain, kalau tidak ada, oke. Atur nuhun ini atas segala masukan dan inputnya. Nanti mungkin kalau ada kesulitan-kesulitan lagi, japri-japri aja ya Pak Guru ya. Iya, mangga. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan lagi, pasti nanti mungkin kita akan menemukan beberapa hambatan itu kalau pada saat kita pendampingan ke bareng-bareng pengisian dari bukti dukungnya. Mungkin nanti itu akan ada sedikit-sedikit perlu masukan lagi dari Pak Guru. Oke, kalau demikian terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan, juga kehadiran para anjak utama kita, Turnuhun. Lalu kalau begitu saya coba kembalikan dulu ke Bu Kabit kalau memang ada kata penutup. Mangga Bu Kabit, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, hatur nuhun Pak Rahmat, hatur nuhun rekan-rekan. Terima kasih Pak Guru pencerahannya. Sekali lagi, kita semua ini kan kebersamaan ya, kolaborasi. Jangka pendek adalah mengamankan nilai indeks kualitas kebijakannya Pemprov Jabar. Kita sudah baik, mudah-mudahan di tahun ini lebih baik lagi. Yang kedua mungkin tadi mohon keikhlasan, dukungan dari semuanya, support ya. Mungkin setelah ini nanti kami di BP2D akan membagi tim langsung pendampingan dan untuk jadwal kami menyesuaikan mungkin ya
nanti saling menyesuaikan lah dengan jadwal rekan-rekan. Itu saja mungkin Pak Rahmat. Kemudian ya setelah ini langsung pendampingan, tapi sebelum pendampingan mohon rekan-rekan di perangkat daerah sudah mempersiapkan berkas-berkas pendukungnya ya Pak ya. Jadi biar Iya bisa betul Bu. lebih cepat lagi gitu ya. Kita coba selesaikan target di tanggal 31 Juli 2025. Pemprov Jabar itu sudah PD ya, input gitu ya, sudah selesai input data ke aplikasi Jangan LAN RI. 31 Juli Bu. Oh jangan ya, jangan. Jangan. Jangan Sebelumnya ya. kalau bisa. Ya, kalau bisa sih kalau Jumat Senin lah ya 28 Juli gitu ya. Minimal sudah beres gitu ya, sudah selesai input. Yap. Itu aja mungkin Pak Rahmat. Yap. Kita tutup aja ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi catatan amal kebaikan dan menjadi bentuk kontribusi dukungan untuk Jabar istimewa ke depannya. Itu saja, kita tutup. Foto dulu mungkin Bu. Bentar. Oh, foto dulu, belum difoto ini. Ya. Udah enggak? Bentar. Ya Ya rekan-rekan. rekan-rekan. Mohon diaktifkan kameranya. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Ya. Oke, 3, 2, 1. Ya, satu nuhun. Mangga Bu kembali lagi. Ya, mohon juga diisi absensinya karena sekarang kita udah belajar evidence base ya, apapun tindakan kita ada bukti dukungnya seperti itu. Tolong diisi absensinya, untuk materi juga sudah di-share oleh Pak Rahmat. Dan jika ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan dari rekan-rekan Dinas Desa, Diskominfo, dan Biro Perekonomian, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami, terutama Pak Rahmat ya. Nomor kontaknya ada di surat gitu ya. Nah, itu saja mungkin kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana. Umat atur nuhun. Sami-sami. Sami atur nuhun sadayana. Jin live ya. Assalamualaikum. Untuk yang belum mengisi daftar hadir, mohon diisi.